Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik. Karena pemeliharaan-Mu kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Saatnya kami akan persiapkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, sehingga firman yang sebentar kami dengar Tuhan menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami saat pagi hari ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 10. Mazmur 10, kita akan baca satu ayat di dalamnya, yaitu Mazmur 10 ayat 4. Mazmur 10 ayat 4, demikian bunyi firman Allah. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Sekali lagi saya baca. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema yaitu tentang orang fasik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang sekali mendengar kata fasik atau orang fasik. Yang familiar di telinga kita adalah istilah-istilah orang jahat. Tetapi kata fasik ini justru banyak sekali disebutkan di dalam Alkitab. Namun masih banyak anak Tuhan yang kurang memahami arti dan maksudnya. Orang fasik adalah orang-orang yang seringkali mengalami penghukuman dari Tuhan. Mengapa? Karena mereka sesungguhnya telah mengenal Tuhan, tahu firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukan firman tersebut. Ini bukti bahwa mereka meremehkan keberadaan Tuhan, tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada. Menurut pemazmur, ada beberapa ciri dari orang fasik. Yang pertama ialah suka sekali memuji-muji diri sendiri, ya. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, orang yang suka memuji-muji diri itu salah satunya yaitu, ya, tipe karakter dari orang fasik. Kita tahu persis kalau orang fasik itu orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang menganggap diri lebih dari yang lain, lebih benar, lebih pintar, lebih segala-galanya. Yang lain itu tidak direken, tidak dihitung, ya. Mereka seperti orang-orang Farisi, mengerti firman Tuhan, mengenal Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang fasik adalah yang merasa paling baik, paling benar, paling suci,
Intinya semua hal berpusat pada dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meski tahu tentang Tuhan, tetapi sebenarnya yang menjadi Tuhan dalam hidupnya dan yang dia sembah adalah dirinya sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan iman kekristenan atau Kristiani yang mengajarkan bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Dan tipe yang kedua atau karakter yang kedua, tidak takut akan Tuhan. Inilah ciri utama orang yang berlaku fasik, yaitu tidak takut akan Tuhan, padahal dia tahu tentang Tuhan, tahu tentang kebenaran, namun sengaja tidak mau taat. Tuhan tidak pernah dianggap sehingga melakukan dosa adalah hal yang biasa, karena mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan, dan mereka juga berpikiran bahwa tidak ada dampak apa-apa untuk setiap pelanggaran. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Benarkah demikian? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Orang percaya diingatkan untuk tidak iri hati terhadap orang fasik yang sepertinya tampak mulus saja perjalanan hidupnya, padahal sesungguhnya tidak demikian. Karena kebahagiaan orang fasik itu semu. Pada saatnya Tuhan akan bertindak untuk melakukan pembalasan. Orang-orang fasik akan binasa, sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 20a. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun demikian, kita orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh membenci orang fasik. Apapun yang diperlakukan terhadap diri kita, ya, karena mereka merasa lebih dari yang lain. Kesombongan ada pada mereka, yang paling benar ada pada mereka, yang paling dan paling semuanya ada pada mereka. Ya, jadi tidak ada yang boleh sama dengan mereka. Itulah ciri-ciri orang fasik, karakter hidupnya luar biasa. Ya. Tapi marilah sebagai orang percaya, kita jangan menjadi fasik. Kita jangan menjadi orang yang fasik. Kita sudah mengerti, sudah mengenal Allah, kita sudah mengerti tentang firman Tuhan. Lakukanlah itu. Jangan berpura-pura bahwa kita tidak mengenal Allah. Jangan berpura-pura bahwa kita tidak mengerti firman Tuhan. Ya, jadi mari ya, kita yang masih diberikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang baik oleh Tuhan, percayalah ya, Tuhan tetap memelihara, menjaga dan melindungi kita. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 10. Jangan menjadi orang fasik. Fasik itu sama dengan munafik, ya. Jadi orang yang selalu mengatakan ya yang tidak benar. Ya. Oleh sebabnya mari kita sadar bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita perlu ya tetap beriman kepada Tuhan, karena kita tahu persis ya bahwa Tuhan, apabila kita bersama dengan Tuhan, kita
pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Firman sudah ditaburkan Tuhan, kami sudah mendengar semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan firman sudah kami dengar, Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami, menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami lebih hari lebih mengerti maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bapa yang baik, hari ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami, pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan, agar kami tidak salah melangkah, tetapi kami boleh melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Salam Narwastu. Amin.